Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranfil dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membawakan tentang pasar uang dan pasar modal. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pasar modal ialah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa dijual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang pertama, pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara berlangsungan. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Kedua, pasar uang diatur oleh Bank Sentral dan di Indonesia yang memiliki otoritas atas pasar uang adalah Bank Indonesia. Yang ketiga, resiko yang lebih rendah ini juga berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar uang. Anda dapat mulai berinvestasi di pasar uang dengan modal-modal yang terjangkau. Sedangkan pada pasar modal, pertama, pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengatasi kegiatan di bursa efek. Ketiga, pasar modal menawarkan profil risiko yang lebih fluktuatif. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Pertama, pasar uang. Kelebihannya, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Terus, kelebihan kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kekurangannya, pertama, resiko pasar atau market risk. Kedua, resiko reinvestment. Ketiga, resiko gagal bayar. Keempat, resiko inflasi. Kelima, resiko valuta atau currency risk. Keenam, resiko politik. Lalu pada pasar modal, kelebihannya pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Kedua, indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Ketiga, sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Kekurangannya, belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Kedua, kestabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Ketiga, tidak seluruh investasi berujung manis. Lalu ada dana internal. Dana internal sangat penting dalam menjalankan operasional entitas dan mencapai tujuan finansial. Pengelolaan dana internal yang bijak dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan finansial identitas, membiayai pertumbuhan, dan menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Dana ini yang diperoleh atau dihasilkan dari sumber-sumber yang berasal dari dalam suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, tanpa melibatkan sumber eksternal dalam pinjaman atau investasi dari pihak ketiga. Contoh sumber dana internal itu yang pertama, modal pemilik bisnis, laba ditanam. Ketiga, penjualan aset perusahaan. Kemudian ada dana eksternal. Dana eksternal ialah sumber dana yang berasal dari luar suatu organisasi, entitas, atau negara yang sering digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan proyek-proyek kemanusiaan. Namun penggunaan dana eksternal harus dikelola dengan hati-hati, karena ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya eksternal dapat memiliki konsekuensi yang jangka panjang, termasuk beban utang yang berat, ketergantungan ekonomi pada negara atau lembaga pemberi dana. Sumber dana eksternal pertama, investasi asing, pinjaman eksternal, bantuan luar negeri, investasi portofolio, sumbangan atau hibah, dana pemerintahan asing. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dana internal. Kelebihan dana internal, pertama, tidak ada beban bunga. Kedua, kontrol penuh. Ketiga, tidak ada utang. Kekurangan, pertama, batasan keuangan. Kedua, keterbatasan sumber daya. Ketiga, potensi pengurangan keuntungan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dana eksternal. Kelebihannya itu, pertama, pengembangan cepat. Kedua, akses ke keahlian tambahan. Ketiga, tidak mempengaruhi laba bersih.
Kekurangannya, pertama, beban bunga dan pembagian keuntungan. Kedua, resiko lebih tinggi. Ketiga, kehilangan kontrol. Lalu ada lembaga keuangan internasional, yaitu Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank, memimpikan Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut. ADB membantu anggotanya dan mitranya dengan memberikan pinjaman, bantuan teknis, hibah, dan investasi ekuitas untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. ADB memaksimalkan dampak pembangunan dari bantuannya dengan memfasilitasi dialog kebijakan, memberikan layanan konsultasi, dan mobilitas sumber daya keuangan melalui operasi pembiayaan bersama yang memanfaatkan sumber kredit resmi komersial dan ekspor. Sejarah ADB didirikan pada awal tahun 1960-an sebagai lembaga keuangan yang berkarakter Asia dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerjasama di salah satu kawasan termiskin di dunia. Sebuah resolusi yang disahkan pada konferensi tingkat menteri tentang kerjasama ekonomi Asia. Yang pertama yang diadakan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh pada tahun 1963, menetapkan visi tersebut untuk menjadi kenyataan. Ibu kota Filipina, Manila, dipilih untuk menjadi tuan rumah bagi lembaga baru tersebut, yang dibuka pada tanggal 19 Desember 1966, dengan 31 anggota yang berkumpul untuk melayani wilayah dari sebagian besar merupakan wilayah pertanian. Takeshi Watanabe adalah presiden pertama ADB. Selama tahun 1960-an, ADB memfokuskan sebagian besar bantuannya pada produksi pangan dan pembangunan pedesaan. ADB terdiri dari 68 anggota, termasuk negara-negara anggota regional dan non-regional. Negara-negara anggota regional adalah negara-negara di Asia dan Pasifik. Sementara negara-negara anggota non-regional adalah negara-negara di luar wilayah tersebut yang berkontribusi pada dana ADB. ADB mendukung berbagai proyek pembangunan di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, serta program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. ADB memiliki kantor cabang di berbagai negara anggota dan berbasis di Manila, Filipina. ADB memfokuskan perhatiannya pada berbagai isu penting, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta pengembangan sektor swasta. Lalu ada signaling. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target struktur modal normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis. Secara garis besar, signaling teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go public lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan.
yang telah disajikan oleh manajemen. Penggunaan teori signaling, informasi berupa ROA atau tingkat pengembalian terhadap aset, atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan demikian, jika ROA tinggi, maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Dikarenakan signaling teori memiliki kaitan yang erat dengan informasi laporan keuangan, maka ada baiknya sejak awal usaha, sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah, agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan, baik secara internal maupun eksternal bagi perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.